Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang sering diulang-ulang, wasiat yang sering kita mendengarkannya setidak-tidaknya saat kita mendengarkan khutbah Jumat. Karena sejatinya iman dan takwa inilah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bekal terbaik bagi kita semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah yang harus kita bawa mati. Iman dan takwa inilah yang sejatinya akan menjadikan kita bahagia kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah sementara, maka kesungguhan kita menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan untuk mewujudkan ubudiyah kita, mewujudkan iman dan takwa kita akan terbayarkan saat kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Dan sebaliknya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apalah artinya semua fasilitas kehidupan dunia ini, kemewahan, keberlimpahan, sanjungan, penghormatan dan pemuliaan manusia kepada kita, kalau kemudian mengantarkan kita finish di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, la khaira fi khairin ba'dahun nar. Tidak ada istilah keberuntungan jika kemudian ujung-ujungnya adalah siksa api neraka. Wala syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Dan tidak ada istilah kerugian, tidak ada istilah kepayahan kalau kemudian akhirnya kita finish di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, masing-masing kita semua yang hadir di sini ataupun orang-orang yang sedang di luar sana,
semua mereka pasti memiliki keinginan untuk meraih kehidupan yang serba baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, sebagai mukmin yang hidup di dunia, namun orientasi dan obsesinya adalah kehidupan akhirat. Dia hidup di dunia, namun dia pun memiliki keimanan terhadap kehidupan akhiratnya. Kita bersyukur atas nikmat iman ini. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cita-cita mendapatkan kehidupan yang serba baik bagi seorang mukmin tidak hanya sebatas di dunia saja, namun berlanjut bagaimana dia mendapatkan kehidupan yang serba baik setelah dia nanti mati, mendapatkan nikmat kubur, bahkan berlanjut terus bagaimana dia melewati rintangan dan tantangan di kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya sampai mendapatkan kehidupan yang terbaik, yang hakiki, yang sesungguhnya dan kekal abadi, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Inilah bimbingan Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan di surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan dasar iman, dia mengerjakan amal saleh tersebut dalam keadaan beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah bimbingan Islam, inilah janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu pasti. Ternyata untuk mendapatkan hayatan thayyibah dunia dan juga akhirat adalah kita menjamak antara iman dan juga amal saleh. Kita menggabungkan dua perkara besar ini. Tidaklah kita beramal saleh kecuali dengan dasar iman, dan tidaklah kemudian kita beriman kecuali iman kita itu menghasilkan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang mampu menjamak antara iman dan amal saleh ketika di dunia ini, setidak-tidaknya dia akan mendapatkan dua keistimewaan dan dua keuntungan. Pertama, dia akan untung di dunia, mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, hayatan thayyibah adalah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari segala sisinya. Sehingga hayatan thayyibah yang didapatkan oleh orang yang beriman dan beramal saleh meliputi lahir dan batinnya, meliputi jasmani dan juga rohaninya, meliputi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan zahirnya dan juga kehidupan batinnya. Maka mereka akan mendapatkan yang namanya kalimat thayyibah. Tutur kata mereka, lisan mereka terjaga karena mereka hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang menenangkan dan juga menenteramkan, tidak membuat kegaduhan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, thayyibun nafsi, mereka juga mendapatkan jiwa yang baik. Mereka mendapatkan masakin thayyibah, mendapatkan tempat tinggal, lingkungan yang juga baik. Mereka mendapatkan matabalakum minan nisa, mendapatkan pasangan, teman hidup yang begitu setia dan baik, salehah. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan banina wa hafadatan thayyibah, atau yang disebut dengan dzurriyyah thayyibah, anak cucu keturunan yang semuanya baik. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga mendapatkan rihin thayyib, mendapatkan udara yang begitu segar, udara yang kemudian menjadikan hidupnya nyaman dan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendapatkan rizqul halal. Mereka mendapatkan min thayyibati ma razaqnakum,
rezeki mereka adalah rezeki yang terjaga, rezeki yang berkah, bukan hanya sekedar nilai, bukan hanya sekedar jumlah, tapi rezeki yang baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada dirinya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dunia mereka mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang tentram, di mana para penduduknya mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, inilah balasan bagi mereka di dunia. Sedangkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat nanti dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Satu hal yang mesti kita imani, satu hal yang mesti kita yakini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas segala amal perbuatan kita, melainkan pahala itu pasti lebih banyak, pasti lebih lezat, pasti lebih bernilai dari sekedar apa yang kita amalkan ketika di dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azimul jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari sisi Allah. Tentu dari dua pahala, dua keistimewaan bagi orang yang menggabungkan antara iman dan amal saleh tersebut, maka balasan di kehidupan akhiratlah yang seharusnya selalu menjadi fokus kita, menjadi daya tarik yang terbesar untuk menggerakkan lahir dan batin kita di dalam mewujudkan ubudiyah, penghambaan dan juga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekian banyak ayat menegaskan bahwa akhirat itu lebih baik. Pahala di sisi Allah di kehidupan akhirat khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal abadi. Adapun dunia ini besok lusa kita tinggalkan. Maka Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan, sejatinya tidak ada hakikat daripada hayatan thayyibah bagi seorang manusia pun selain daripada kehidupan akhirat. Karena itulah kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang di dalamnya tidak ada kematian, kehidupan yang serba kaya tanpa ada kefakiran, kehidupan yang serba sehat tanpa ada penyakit, kehidupan yang serba bahagia tanpa ada kesusahan sedikit pun, kehidupan hadirin jamaah yang dirahmati Allah yang kita tidak akan pernah merasakan kejemuan dan kebosanan. Sekaya-kayanya manusia di dunia, seberapa berlimpah harta seseorang di dunia, seberapa mewah fasilitas kehidupan manusia di dunia ini, para jamaah, maka dunia ini sifatnya membosankan. Banyak orang-orang yang serba mewah kehidupannya, ternyata dia merindukan yang namanya kesederhanaan. Dan demikianlah kehidupan dunia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas iman, istiqamah di atas amal saleh, sehingga kita mendapatkan apa yang menjadi cita-cita terbesar kita di dunia ini, yakni husnul khatimah. Untuk selanjutnya tentu kita punya harapan besar,
kita mendapatkan hayatan thayyibah di kehidupan barzakhiyah, juga kita mendapatkan hayatan thayyibah yang sesungguhnya di kehidupan ukhrawiyah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hamman illa farrajtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.